Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, pada malam hari ini kita ketemu lagi dalam acara ngopi, ngobrol pintar bareng Bu Nunu ya. Ini kok belum ada ya live-nya di sini. Ngobrol pintar bareng Bu Nunu yang malam hari ini spesial live dari Kota Bengkulu. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena sebelumnya kan kita ngopi kita biasanya jam 4, jam 5 sore. Namun malam hari ini kita ngopinya malam. Karena apa? Karena ada agenda rapat dengan Mas Menteri, yang mana rapat itu terjadwal tadi siang, sehingga saya harus menunda penerbangan dan menunda beberapa kegiatan kunjungan kerja ke Kota Bengkulu. Namun tentu tidak mengurangi makna dari ngopi kita malam hari ini. Seperti janji yang saya sampaikan pada flyer kita, maka ngopi malam hari ini ada dua agenda penting yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama terkait dengan capaian Merdeka Belajar dari Provinsi Bengkulu, dan yang kedua tentang piloting PPG tahap 2 yang sebentar lagi akan rilis. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini Kota Bengkulu. Sebelumnya nanti kita akan mengundang, saya akan ditemani teman ngopi saya adalah Pak Mas Hendra ya, saya manggilnya Mas karena masih muda. Mas Hendra, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu. Dia yang akan menceritakan seperti apa Kota Bengkulu. Dia yang lebih tahu ya daripada saya, karena saya baru saja sampai kurang lebih 1 jam yang lalu. Sebentar lagi kita juga akan merayakan hari ulang tahun ke-79 ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saya senang dan bangga sekali dengan sejarah bangsa Indonesia. Dan Kota Bengkulu ini kota yang sangat bersejarah bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Saya akan cerita sedikit, nanti Mas Hendra akan melengkapi dengan destinasi wisata terbaik di Kota Bengkulu. Dari Kota Bengkulu, kota ini ya, ini pernah dijadikan salah satu tempat pengasingan Presiden Soekarno oleh Belanda. Luar biasa kan? Nah, selama era sebelum kemerdekaan, yaitu tahun 1938 hingga 1942, jadi Bung Karno pernah diasingkan di sini, Bapak Ibu semuanya. Semasa pengungsian Bung Karno di Kota Bengkulu, dia sempat mengenal sosok Fatmawati. Hingga pada tahun 1943, Soekarno menikah dengan Ibu Fatmawati di Bengkulu ini. Bagi yang belum tahu sejarahnya ya, saya ceritakan terkait dengan yang luar biasa dan menarik dari Kota Bengkulu, dari Bengkulu. Sekarang ya Bapak Ibu, bandar udara di Kota Bengkulu dinamai dengan Bandar Udara Fatmawati Soekarno untuk memberikan penghargaan yang tinggi kepada Pak Karno dan Ibu Fat. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, baru sekitar 1 jam yang lalu saya mendarat di Bandar Udara Fatmawati Soekarno, dan sekarang udah siap ngopi bersama Bapak Ibu semuanya. Baik, saya juga ditemani kopi nih, kopi dari Bengkulu. Saya coba dulu sih, sebenarnya enak nggak sih kopi dari Kota Bengkulu? Lumayan sih, tapi Bengkulu ini kan kopinya bukan Arabica ya, Robusta, jadi pahit. Nggak masalah sih, tetap pahit pun apapun tetap bisa dinikmati, karena pahit hanya soal persepsi. Tergantung kita bagaimana memaknai sebuah kepahitan menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Bapak Ibu, halo semuanya, mungkin bisa menyebutkan dari mana saja berasal, bisa disebutkan, dituliskan kotanya. Ada Lampung, ada Majalengka, Bau-Bau. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Pangandaran, Bengkulu ya, saya udah di Bengkulu nih. Ciamis, Soreang, Tangerang, Wajo, Lahat, Palu, Bekasi, Purwakarta, Pekanbaru, juga Pangkal Pinang, Banyumas, Bulukumba. Terima kasih sudah bergabung, dan semuanya boleh menuliskan kotanya. Jadi Kota Bengkulu ini sebenarnya kota penghasil kopi ya. Fakta yang menarik dari soal kopi, Bengkulu ini adalah tak jauh dari kopi. Bengkulu merupakan provinsi ketiga terbesar penghasil kopi di Indonesia setelah Lampung dan Sumatera Selatan. Sehingga 3 provinsi ini dikenal sebagai segitiga emas kopi. Jadi tadi sudah saya cicipi nih kopinya. Kalau ditanya mana lebih enak, apakah Lampung, apakah Aceh, apakah Bengkulu, semua enak. Tergantung bagaimana kita menilai kenikmatannya, karena semuanya punya ciri khas tersendiri. Nah Bapak Ibu, kopi yang kali ini ditemani kopi Bengkulu yang namanya kopi Kapahiang khas Bengkulu.
Selain kopi Kepahyang, di sini juga ada kopi khas, yaitu kopi Bermani yang pernah meraih medali emas pada ajang kejuaraan kopi internasional AVPA di Paris. Luar biasa kan ya, dari Bengkulu sampai ke Paris. Mungkin orang Bengkulu belum tahu ya kalau kopinya pernah juara di Paris. Maka saya beritahukan kepada Bapak Ibu, mari kita yang bangga terhadap produk lokal. Kalau bukan Bapak Ibu yang menceritakan kenikmatan kopi dan menceritakan kemana saja, siapa lagi? Karena hanya kita yang bisa mempromosikan produk lokal yang punya nilai internasional. Jadi kopinya memang beda. Kopi ini ditanam pada ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Jadi seperti yang tadi saya sebut ya, termasuk jenis Robusta, ciri khasnya pahit. Jadi paling enak kalau dibikin dengan susu. Seperti kopi Vietnam drip itu paling enak. Tapi kalau memang menyukai pahit, boleh juga kopi pahit tanpa gula. Baik Bapak Ibu, itu yang sekilas cerita khas tentang kopi dari Bengkulu. Terima kasih, saat ini baru 5 menit live sudah bergabung 1.300 lebih guru di seluruh Indonesia. Saya juga menyapa Bapak Ibu semua dari Balai Guru Penggerak dan Balai Besar Guru Penggerak, Balai Penjaminan Mutu di seluruh Indonesia yang sudah bergabung bersama saya untuk mendengarkan informasi terkini dan terbaru tentang kebijakan dari Ditjen GTK. Nah, istimewanya juga malam ini saya akan ditemani seorang kepala balai yang masih muda, energik dan luar biasa, anak Bengkulu asli, lahir, besar dan tumbuh dewasa di Bengkulu, dan dialah yang menjadi kepala Balai Guru Penggerak Bengkulu. Yuk, halo Mas Hendra, silakan. Halo nah, Ibu. Ini, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih sudah jadi teman ngopi saya. Ini ada kopi juga. Iya, buat Mas terima Hendra. kasih. Boleh dicoba dulu. Hai, terima kasih. Iya. Enak Mas Hendra? Iyalah pasti yang punya Bengkulu. Mas Hendra, tadi saya sudah cerita tentang sejarah Bengkulu. Siap, ya Bu. Jadi di sini kan juga ada nilai sejarah yang luar biasa, yaitu perjumpaan Pak Karno dan Bu Fat. Ya. Selain itu apa sih tempat wisata terbaik di kota Bengkulu, di Bengkulu ini? Bengkulu itu punya benteng, Bu. Oh, benteng. Benteng Inggris. Oh, terbesar kedua se-Asia Tenggara. Benteng Fort Marlborough namanya. Oh, Fort Marlborough. Dibangun sekitar tahun 1800-an ya. Dan itu dan yang uniknya juga Bengkulu itu lebih lama dijajah Inggris ketimbang dijajah Belanda. Oh gitu. Ya, jadi peninggalan sejarah itu lebih banyak peninggalan Inggris di Bengkulu itu ketimbang peninggalan Belanda. Tapi orang-orang itu bahasa Inggris nggak? Bahkan ada yang lekat gitu di bahasa daerah. Di daerah Bengkulu Selatan itu kalau bilang cupboard itu kabat. Oh. Sekolah pun masih school. Oh gitu. Ya, ke school nih do kabar gitu deh. Oh. Jadi bahasa-bahasa itu masih lengket. Luar biasa ya. Jadi itu tentu perlu kita sampaikan kepada siswa kita ya, beberapa nilai sejarah dan kebesaran Bengkulu, dan juga produk lokalnya yang harus kita sampaikan kepada semua di dunia ini agar orang semua menengok, memalingkan wajahnya ke Bengkulu, datang ke sini. Insya Allah. Nah sekarang Mas Hendra, Bu. Terima kasih sudah datang menemani saya pada acara ngopi bareng Bu Nunu, acara live yang saya gelar setiap minggu. Atau tergantung pada isu yang paling ingin diketahui oleh para guru. Nah, malam ini hari ini kita akan bahas tentang PPG piloting. Namun sebelumnya, karena kedatangan saya ke Bengkulu ini untuk melihat capaian Merdeka Belajar, karena Bengkulu termasuk satu dari provinsi di Indonesia yang capaian Merdeka Belajarnya bagus, Mas Hendra. Ya tentu berkat kepemimpinan Mas Hendra dan kolaborasi dengan para kepala UPT yang ada di provinsi Bengkulu ini. Boleh tidak Mas Hendra ceritakan apa saja sih capaian Merdeka Belajar yang sudah dicapai oleh provinsi Bengkulu ini? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Ini bahagia sekali rasanya jadi teman ngopinya Bu Dirjen di sini. Untuk beberapa capaian penting yang telah dicapai dari program prioritas Ditjen GTK di Bengkulu, ini alhamdulillahnya sepanjang tahun 2021 sampai 2023 ini sudah ada 1.005 orang pengangkatan ASN P3K. Oh, sudah 1.005? Alhamdulillahnya iya. Oh, alhamdulillah. Sudah ada 1.005 ASN P3K yang sudah diangkat di Provinsi Bengkulu.
Kemudian sudah ada 935 orang guru, guru penggerak ya Bu, yang ada di Provinsi Bengkulu, hampir 1000 alhamdulillah. Hampir 1000. Dan ada 636 CGP. Sekarang selain guru penggerak masih ada yang masih ada CGP yang 636 orang alhamdulillahnya. Dan di antara GP-GP tersebut dan ada juga yang masih CGP itu yang sudah dilantik menjadi kepala sekolah. Ada ya. Alhamdulillahnya sudah ada. Berarti ada di sekitar sini Pemda cukup agresif ya. Ya, cukup tentu saja. akomodatif. Ya, tentu saja ini berkat bantuan kolaborasi yang seperti Ibu sampaikan teman-teman kepala UPT yang lainnya. Kolaborasi dan sinergi yang luar biasa tentu saja dari teman-teman kepala BPMP, kemudian kantor bahasa, Balai Pelestarian Kebudayaan. Kita sinerginya fokus gitu Bu. Jadi BGP fokus untuk jadi rumah produksi, artinya nyiapin GP-nya, kemudian peningkatan kompetensi gurunya. Apa yang sudah kita lakukan gitu. Alhamdulillahnya begitu. Kemudian PPG juga ada? Ya, PPG Prajabatan pun juga ada Bu. Tahun 2022 sampai 2023 itu ada 572 ya yang sudah lulus dan menjadi ASN P3K. Oh, sudah ZP3K? Iya, ada 269 orang. Jadi banyak hampir separuh ya Bu dari 507. Padahal Kota Bengkulu nggak besar ya, tapi banyak juga alhamdulillah, yang sudah alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Kemudian sampai tahun 2023 itu yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik sejumlah 14.552 orang. Jadi cukup banyak ya Bu guru-guru kita yang artinya mendapatkan tunjangan profesi dan ya mudah-mudahan dengan meningkatnya perekonomian jadi lebih fokus mengajar dan memberikan pelayanan terbaik buat siswa-siswa. Kalau baru saja kan piloting ya, ada nggak peserta piloting? Ada Bu. Piloting pertama itu sekitar 1.861 ya. Oh, jadi mereka jadi sasaran piloting? Iya, 1.861 guru yang piloting tahap pertama, 1.800-an yang alhamdulillah sedang proses ya sekarang. Dan kemarin sempat was-was, teman-teman tuh sempat yakin nih Bengkulu 1.800-an. Saya bilang kalau cerita tentang PPG, ini mudah-mudahan yang memang dinanti-nanti ya teman-teman guru itu semutnya ya. Gulanya buat teman-teman guru itu ya PPG itu. Jadi saya bilang yakin deh ini kita bisa tuntasin dan alhamdulillah berkat kerjasama teman-teman semua kuatnya ya saya juga dibantu teman-teman di BGP Bu, ya, nggak mungkin sendirian kan dan itu yang support luar biasa buat tercapainya itu. Wah, luar biasa sekali ya capaian Pak Hendra dan tim BGP Provinsi Bengkulu. Saya sampaikan apresiasi yang tinggi ya kepada Pak Hendra dan seluruh jajaran tim. Dan tentu kolaborasi dengan semua UPT, Kemendikbudristek yang ada di Bengkulu ini, sehingga capaian program prioritas Ditjen GTK di Provinsi Bengkulu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Capaian ini tentu hebat ya, karena seperti yang tadi saya sebut, ini termasuk satu dari provinsi yang ada di Indonesia, yang capaiannya banyak, bukan hanya soal kuantitas ya, tapi diakses dengan baik oleh Dinas Pendidikan di Provinsi Bengkulu ini. Jadi saya sangat senang dengan hal ini. Namun tentu kerja keras ya seperti yang tadi saya sampaikan, BGP kan baru saja terbentuk. Umurnya baru 2 tahun lewat beberapa bulan. Tentu kerja keras yang luar biasa. Apa sih tantangan yang dihadapi Pak Hendra dalam menyelesaikan semua tugas yang saya berikan kepada Pak Hendra? Gitu. Jadi memang luar biasa ya Bu. Ini pun perjalanan secara pribadi saya pun juga saya merasanya ini tantangan yang luar biasa. Saya tuh yang memang dari nol sama sekali nggak tahu apa-apa, artinya nggak pernah ngurusin substansi yang begitu berat begitu. Kemudian tidak pernah nggak pernah terpikir juga Bu jadi kepala BGP. Nggak pernah kepikiran juga jadi kepala BGP. Karena kompetensinya saya ingin Pak Mas Hendra jadi kepala. Alhamdulillah. Yang pasti saya nggak sendirian. Saya disupport sama teman-teman di BGP. Kita buat tagline Bu. Jadi tagline-nya itu BGP Bengkulu itu berendonyo guru. Apa itu? Berendo itu bahasa Bengkulunya untuk beranda, teras. Jadi filosofinya orang-orang Bengkulu kalau buat ngobrol sore, buat ngobrol membicarakan segala sesuatu itu biasanya di berendo. Berendo itu bisa di depan rumah atau di samping rumah. Dan itu tempat kalau ngobrol. Di bahasa Indonesia beranda. Beranda, ya, tempat ngobrol yang intens gitu. Kami pengen BGP Bengkulu itu jadi tempat ngobrolnya para guru. Jadi rumahnya para guru. Jadi guru tuh mau ngapain aja silahkan deh di BGP. Kita siapkan fasilitasnya, silahkan ngapain pun boleh. Banyak yang datang nggak kantor? Alhamdulillahnya lumayan Bu. Artinya ya kita juga baru, tadi Ibu bilang baru 2 tahunan ya. Tantangan paling berat di awal-awal adalah teman-teman itu kebanyakan sudah nyaman di zona nyamannya. Teman-teman guru kita itu sedang berada di zona nyamannya, artinya
sudah punya jam mengajar yang pasti, kemudian tunjangan juga sudah dapat. Yeah. Untuk keluar dari zona nyaman itu butuh effort. Itu yang rasanya cukup butuh effort buat kita bikin apa ya, teman-teman guru itu bisa berani keluar dari zona nyamannya. Beberapa kali saya sampaikan, artinya kalau selama ini di zona nyaman ini, yuk mari keluar dari zona nyaman ini, mudah-mudahan dapat zona nyaman baru. Yeah. Dan ini pasti luar biasa begitu kan ya. Dan alhamdulillah sih ya Bu, dukungan semua sektor, saya nggak sendirian, dan dukungan Pemda juga bagus ya. Alhamdulillahnya gitu. Jadi kita itu memantik itu supportnya luar biasa. Nah itu dia. Itu yang artinya merasanya nggak sendirian gitu, merasanya dibantu dan disupport oleh semua teman-teman. Dan lagi-lagi setelah keluar dari zona nyaman, guru gitu merasa nyaman di tempat baru dan pun support kita. Oh luar biasa. Iya, artinya saya cukup bilang, ini Ibu datang ke sini nih, teman-teman guru udah siap semua. Saya sudah kepingin sekali ketemu dengan mereka. Ya, hebat sekali ya upaya Pak Hendra dan segenap tim BGP Bengkulu serta pemangku kepentingan di sini mengupayakan pendidikan yang berkualitas untuk siswa-siswanya dan mengupayakan peningkatan kompetensi untuk para guru dan tenaga pendidikannya. Inilah salah satu wujud kerjasama yang baik, kolaborasi yang luar biasa antara Kemendikbudristek melalui Ditjen GTK dan BGP ya di tingkat provinsi. Tentu masih banyak yang ingin saya obrolkan Pak Hendra, namun waktu kita cuma 1 jam dan ini ada topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh para guru di gulanya tadi ya Bu. Terima kasih buat siap Hendra. Ibu, terima kasih banyak. Lanjutkan ya ngobrolnya. Siap. Dan apakah sudah siap para guru? Sudah ready Bu. Oh, sudah. Menunggu Baik, kedatangan setelah selesai ini saya akan menyusul Pak Hendra. Rasanya teman-teman juga lagi nonton Ibu live IG ini. Oh gitu ya. Jadi live juga di ballroom itu melihat kita live di sini. Ya nanti setelah selesai dari sini saya akan nyusul live beneran ya. Siap. Ibu terima kasih. Saya pamit. Ya, siap. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, itu tadi obrolan kita bersama Pak Hendra, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Bengkulu. Dia seorang pemimpin muda yang sangat luar biasa, yang ya seperti yang penampakannya seperti ya masih mau namanya juga anak muda ya. Dia memimpin timnya dengan sangat baik, kolaborasi yang baik dengan seluruh timnya. Timnya nggak banyak, sangat kecil, tapi bisa membawa pendidikan guru, tata kelola guru di Provinsi Bengkulu ini menjadi sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Ya, topik ngopi kita malam hari ini membahas tentang PPG bagi guru tertentu ya. Jadi saat ini seperti yang Bapak Ibu ketahui, bahwa kita sedang menjalankan piloting tahap 1 ya. Nah, piloting tahap 1 ini sudah berjalan dengan baik. Kami juga sudah mendapatkan sampel survei dan sudah mendapatkan kendala-kendala kecil yang dihadapi oleh para guru yang kami sudah mulai memitigasinya. Dan secara keseluruhan hasilnya kalau skor 1 sampai 5 gitu ya, mereka punya penilaian tentang piloting ini 4,7 kalau dibulatkan ya, sehingga sangat puas dan sangat setuju dengan terobosan transformasi yang kita kerjakan saat ini. Saya juga mau mengucapkan terima kasih pada kesempatan ini kepada Bapak Ibu guru hebat luar biasa yang sudah menyelesaikan semua modul pembelajaran dengan baik, yang sudah menyelesaikan semua post-test dan sudah menyelesaikan semua jurnal. Jadi tinggal nunggu jadwal UKPPG yang akan segera kami rilis sebentar lagi. Sehingga bagi yang belum semangat, masih ada waktu untuk menyelesaikan semua modul, menyelesaikan semua jurnal, menyelesaikan semua tugas-tugasnya ya Bapak Ibu. Nah itu tadi ya, terima kasih dan tetap semangat bagi yang belum selesai. Dan terima kasih juga kepada 1.900-an guru yang sudah menemani saya ngopi di malam hari ini. Malam hari ini ngopinya cukup dari Hotel Merkut, tempat ngumpul bersama guru ya, ada di ballroom, sekarang sudah bertemu. Sepertinya internetnya agak putus-putus ya Bapak Ibu. Baik, saat ini kita sedang akan bersiap untuk piloting tahap 2. Karena piloting tahap 1, seperti yang saya sampaikan kemarin, semuanya sudah berjalan baik. Hingga nunggu jadwal UK, maka kami merencanakan membuka piloting PPG guru tertentu tahap 2 gitu ya. Tahap 2 ini tentu jumlahnya lebih besar dari tahap 1 ya. Kalau tahap 1
91.000 ini 214.000 lebih yang akan jadi sasaran piloting PPG tahap 2 dengan kriteria-kriteria yang berbeda dengan kriteria tahap 1 Bapak Ibu. Semoga yang sekarang menyimak live IG ini semuanya terpanggil ya, dapat notifikasi untuk mengikuti piloting PPG tahap 2. Ini tahap 2 ini semua caranya hampir sama dengan piloting PPG tahap 1. Hanya sasarannya diperluas Bapak Ibu, maka jumlahnya juga hampir 3 kali lipat ya, 214.180.000 guru. Kalau kemarin kan 91.000 gitu ya. Kalau sebelumnya hanya 219 kabupaten kota di tahap 1, maka tahap 2 ini menjadi 514 kabupaten kota. Karena piloting tahap 1 kriterianya peserta harus memiliki internet yang memadai. Sekarang yang penting punya akses internet. Itu menjadi kriteria untuk piloting PPG guru tertentu tahap 2. Kemudian yang tahap 2 ini rencananya akan diadakan di 120 LPTK, di 38 provinsi Bapak Ibu, dan mencakup 77 bidang studi. Ya, kalau sasarannya seperti yang tadi saya sampaikan, kurang lebih 214.180 guru. Saya sangat berharap Bapak Ibu yang sudah lolos kategori A, kategori B, dan lain sebagainya nanti akan terpanggil. Pasti pertanyaan selanjutnya, kapan ya Bu piloting tahap 2 ini akan dibuka begitu ya. Jadi kami akan buka secara resmi di tanggal 21 Agustus 2024. Itu untuk piloting PPG tahap 2. 21 Agustus sebentar lagi ya. Ini sekarang besok Sabtu tanggal 17. Jadi minggu depan lagi ya, itu sudah akan dibuka piloting PPG tahap 2. Tapi Bapak Ibu guru boleh sambil dicek, meskipun tanggalnya 21, sering-sering ngecek di CPKP-nya mulai tanggal 20 Agustus 2024. Bapak Ibu yang memenuhi syarat akan kita panggil mewakili provinsi-provinsi yang akan kita jadikan subjek piloting untuk PPG tahap 2 ini. Nah Bapak Ibu, kemarin dari 91.000 itu ada 1.000-an yang tidak bersedia untuk menjadi sasaran piloting tahap 1. Saya sangat berharap Bapak Ibu semua yang akan mendapatkan notifikasi untuk piloting tahap 2 ini langsung konfirmasi kesediaan. Jangan disia-siakan kesempatan emas yang datang pada Bapak Ibu ya, karena banyak yang sangat berharap menjadi sasaran piloting saat ini. Perlu saya ingatkan kembali ya, sebelum saya bahas lebih jauh bagaimana piloting ini, semua tahapan bagi PPG bagi guru tertentu ini gratis. Kemarin saya mendapat laporan ada yang mendapatkan pungutan ya, sama sekali tidak dipungut biaya. Jadi gratis sampai selesai UKPPG-nya. Jadi dibiayai semua oleh pemerintah, gitu ya. Kalau ada yang menjanjikan akan dipanggil PPG dengan membayar sejumlah uang tertentu, saya pastikan itu tidak benar. Sekali lagi itu tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang Anda akan dijadikan sasaran, tapi ada bayar 1.500.000, 1,5 juta, itu pasti tidak benar. Karena sasaran dari Direktorat PPG yang menentukan, ya, bukan dari mana-mana. Jadi ingat ya, itu pesan penting dari saya karena sudah banyak laporan yang masuk kepada kami bahwa ada yang dipungut biaya supaya bisa menjadi sasaran piloting. Jadi Bapak Ibu, itu yang pesan penting yang ingin saya garis bawahi pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu, saya informasikan ya bahwa PPG bagi guru tertentu disertakan dengan pembelajaran mandiri. Artinya semua tahapan PPG bagi guru tertentu ini dilaksanakan secara daring atau online. Dari mulai konfirmasi, lapor diri, pembelajaran hingga UKPPG-nya. Ya, tidak ada yang datang tatap muka di kampus gitu ya. Ini bisa diakses dimanapun Bapak Ibu guru berada, asal ada jaringan internet. Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan kelas atau harus datang ke LPTK. Sekali lagi, semuanya cukup online di domisili masing-masing, dan selama pembelajaran waktunya fleksibel, tergantung ketersediaan waktu Bapak Ibu semua. Kecuali di UKPPG itu ada jadwalnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang terpanggil melalui notifikasi di SIM PKB, tolong sekali lagi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan pernah disia-siakan. Jika Bapak Ibu terkendala dengan kemampuan IT, maka Bapak Ibu bisa sambil belajar menggunakan IT, karena
Kalau sudah pernah berkunjung ke PMM, pasti itu mudah sekali. Karena dari survei kami, tidak ada yang mengeluhkan tentang sulitnya mengakses modul atau login di PMM untuk belajar mandiri, modul-modul untuk PPG. Jadi kalau memang agak, saya gaptek kok, ya udah sambil belajar saja Bapak Ibu. Karena nggak ada yang dikejar harus selesai dalam waktu sekian hari. Ada waktu yang cukup panjang yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk menyelesaikan semua kewajiban Bapak Ibu di dalam PMM. Itu. Jika Bapak Ibu khawatir nanti UK-nya PPG-nya seperti apa begitu ya. Bagi yang pilot yang tahap 1 Bapak Ibu, kami sudah menyediakan try out. Soal-soal, belajar dulu ya soal-soalnya yang kurang lebih akan menggambarkan UK PPG-nya nanti seperti apa. Jadi kalau ada try out, coba aja, coba. Kira-kira ukur kemampuan Bapak Ibu dalam mengerjakan soal itu, kira-kira saya bisa enggak ya gitu. Jika sudah menyelesaikan semuanya, sambil menunggu jadwal UK PPG, belajar try out soal-soal ujian pengetahuan yang akan Bapak Ibu kerjakan setelah jadwalnya muncul. Itu kira lebih pengantar untuk piloting tahap 2. Jadi ingat ya, tanggalnya sudah saya sampaikan, jumlahnya sudah saya sampaikan, mewakili semua provinsi di Indonesia. Kesempatan ini piloting tahap 2 dan sisanya nanti akan, berarti kalau 600.000 dikurangi 91.000, 214.000, sisanya nanti di bulan Oktober Bapak Ibu ya. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan, sudah masuk banyak sekali yang masuk, dan apresiasi kepada Bapak Ibu guru semua. Ada 2.280 guru yang sudah bergabung dari seluruh Indonesia yang menyaksikan live IG malam hari ini. Meskipun malam-malam, terima kasih loh Bapak Ibu sudah menyediakan waktu menemani saya ngopi malam hari ini. Kepada Ibu Risma Agustina, terima kasih untuk apresiasinya. Terima kasih Prof, saya lulusan PPG dalam jabatan jalur guru penggerak. Kemudian terima kasih ya Bu Agustina, Ibu lulusan tahun lalu ya, luar biasa Ibu sudah lulus PPG dan juga PGP. Semangat terus ya Bu Rina untuk berkontribusi untuk siswa-siswa Ibu. Dan juga dari Melia Helma, semoga Ibu Nunu sehat selalu karena sudah memperjuangkan guru-guru yang belum bersertifikasi. Terima kasih ya Ibu Emilia Helma. Semoga sehat juga bagi Bapak Ibu semua guru di Indonesia, dan semoga Bapak Ibu guru yang belum bersertifikasi bisa segera mendapatkan sertifikat pendidiknya, mendapatkan kesempatan belajar di PMM, mengasah kemampuannya, dan mendapatkan ilmu baru dari modul yang Bapak Ibu pelajari. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke saya ya, pertanyaan dari live IG ini dari akun IG-nya namanya Ires Piliang. Pertanyaannya, selamat malam Bu, perkenalkan saya dari Pekanbaru. Saya baru saja dari sana ya, kita ketemu nggak ya waktu saya di Pekanbaru? Minggu lalu. Kapan ya pemanggilan PPG untuk guru-guru SMA usia 30-40 tahun? Jadi Bu Ires, internetnya ya, Bu Ires Piliang, piloting tahap 2 ini akan segera diumumkan daftar pesertanya. Silakan cek informasi pemanggilan peserta melalui akun CBKB masing-masing minggu depan di 21 Agustus 2024. Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi administrasi tahun 2023 maka akan berkesempatan untuk menjadi sasaran peserta piloting PPG tahap 2 ini. Dan ini memang masih ada kriteria usia, tapi karena kemarin usia yang sudah di atas 50 sudah hampir semuanya terpanggil piloting tahap 1, maka kalau tadi Ibu rentang umur ini ada peluang besar untuk terpanggil dalam piloting PPG tahap 2 ini. Kemudian ada juga pertanyaan dari ini _Isah, Ibu Isah ya. Pertanyaannya, gimana nasib PPG guru pedalaman blank spot Bu, gitu ya. Jadi Bu Isah, untuk guru-guru yang berada di daerah yang terkendala sinyal internet akan ada PPG khusus melalui awan penggerak, gitu ya. Nah, PPG awan penggerak ini akan dilaksanakan bersamaan dengan PPG di bulan Oktober. Kami sedang mengupayakan agar yang awan penggerak bisa lebih cepat. Tapi paling lambat yang bagi saudara-saudara kita yang terkendala internet atau blank spot, nggak ada internet, kami sudah menyediakan PPG secara offline melalui awan penggerak sistem kita yang sudah kita kembangkan
khusus milik Dijen GTK yang dapat digunakan untuk belajar secara offline dan nanti akan tersinkron datanya di PMM. Jadi jangan khawatir, kami pun sudah memikirkan bagi saudara-saudara kita yang tidak beruntung karena internetnya tidak memadai. Lalu untuk berikutnya dari akun IG Habibil Guru Muda 07. Pak Habibil, pertanyaannya, apakah GP belum ikut seleksi administrasi tahun 2023 akan terpanggil piloting tahap 2? Nah, untuk Pak Habibil menjadi sasaran, kalau belum seleksi administrasi akan yang menjadi sasaran PPG tahun 2024 harus mengikuti dan lolos seleksi administrasi. Jadi ini berlaku bagi semua, baik peserta termasuk lulusan GP maupun non-GP. Karena seleksi administrasi ini untuk menentukan bidang studi PPG berdasarkan linearitas PPG-nya dan memastikan bahwa Bapak Ibu ya memenuhi syarat, misalnya aktif, misalnya S1, itu adalah seleksi administrasi yang kita gunakan. Jadi bagi yang belum lolos seleksi administrasi ya ikut seleksi administrasinya Pak, gitu ya. Begitu Pak Habil ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, sebelum saya lanjut menjawab pertanyaan Bapak Ibu Guru, saya akan menginformasikan beberapa hal terkait piloting PPG tahap 2 ini. Jadi, tadi awal sudah saya infokan ya, bahwa piloting PPG bagi guru tertentu tahap 2 ini akan diadakan di 120 LPTK, di 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan mencakup 77 bidang studi, jadi semakin luas untuk tahap 2 ini. Adapun jumlah sasaran piloting tahap 2 yaitu 10 guru. Dan akan dimulai pemanggilan peserta di SIM PKB pada tanggal 21 Agustus 2024. Nah, profil guru seperti apa sih yang akan terpanggil di piloting PPG tahap 2 ini? Yang jelas, Bapak Ibu Guru harus sudah lulus verifikasi administrasi tahun 2023 yang lalu. Kemudian, siapa saja yang termasuk guru tertentu di piloting PPG tahap 2? Dari daftar lulus administrasi tahun 2023 yang akan dipanggil. Yang pertama, lulusan program pendidikan guru penggerak yang belum memiliki serdik. Itu ya. Kalau kemarin kan ada pertanyaan, saya GP kenapa nggak dipanggil? Yang lulusan GP masuk yang sekarang. Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan PLPG atau pendidikan dan latihan profesi guru, tapi belum lulus UTN atau uji tulis nasional dan belum memiliki serdik. Itu yang kedua. Yang ketiga, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun 2023-2024 atau berakhirnya semester ini. Belum memiliki serdik dan tidak termasuk kelompok yang tadi saya sebut, guru penggerak maupun PLPG. Nah, adapun tahapan piloting PPG bagi guru tertentu itu ya, yang akan diikuti oleh Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, pemanggilan melalui akun SIM PKB Bapak Ibu Guru masing-masing untuk konfirmasi kesediaan. Jadi akan dipanggil untuk konfirmasi kesediaannya. Yang kedua, lapor diri secara daring pada LPTK. Dicatat ya Bapak Ibu, ini penting LPTK-nya, begitu dapat akun notifikasi Bapak Ibu tujuh mahasiswa kampus mana, dicatat ya LPTK-nya. Jangan sampai lupa. Lapor diri ini sangat penting karena Bapak Ibu harus mendapatkan nomor induk mahasiswa dari LPTK sehingga dapat mengikuti UK PPG karena Bapak Ibu adalah alumni atau lulusan dari LPTK tersebut nantinya. Bapak Ibu Guru harus menyelesaikan lapor diri ini dahulu sebelum melakukan pembelajaran mandiri di PMM. Kemudian yang ketiga, pembelajaran mandiri melalui PMM Bapak Ibu tahap 1 sudah dipanggil, lapor diri, baru belajar di PMM. Mohon diikuti dengan sungguh-sungguh, terutama dalam mengerjakan post-testnya. Dan jangan lupa juga untuk mengunggah jurnal pembelajaran. Karena Bapak Ibu ini sebenarnya sedang belajar 9 SKS. Ya. Kemudian yang keempat, uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Ini yang terakhir ya, setelah menyelesaikan biar segera memperoleh sertifikat pendidik. Ini sepertinya gangguan sinyal terus dari tadi, Mas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang masih bergabung bersama saya. Ada 2.382 Bapak Ibu Guru yang setia menemani saya di acara ngopi kita di malam hari ini. Saya boleh ya
sambil minum kopi supaya tenggorokan tidak kering. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Ini dari akun IG Nurhalma 26. Ibu Nurhalma 26, pertanyaannya, saya jurusan pendidikan matematika, tapi P3K saya dari tahun 2022 guru kelas. Apakah kalau saya terpanggil piloting saya ambil matematika atau guru kelas? Mohon penjelasannya. Ini sepertinya pernah ditanyakan di live IG sebelumnya, tapi saya akan jawab kembali ya Bu Nurhalma. Jadi untuk guru yang memiliki ijazah S1 matematika, lebih baik memilih PPG bidang studi matematika ya. Jika nanti lulus UK PPG dan mendapatkan sertifikat pendidik matematika, maka sertifikat Ibu pun masih linear mengajar matematika, tapi juga jika tetap di guru kelas itu pun juga linear sebagai guru kelas. Jadi jangan khawatir, Ibu tidak akan mendapatkan tunjangannya. Tetapi kalau Ibu mengambil guru kelas, maka hanya linear untuk ngajar guru kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Semoga dipahami. Selanjutnya dari akun IG dari Inif Damayanti. Ibu Inif Damayanti. Ibu bertanya, mohon pencerahannya Bu, kenapa pembuatan jurnal kok banyak yang perbaikan? Padahal tidak ada yang salah dalam pembuatan jurnalnya. Pertanyaan yang bagus sekali nih, semoga bisa didengarkan juga jawabannya untuk Bapak Ibu guru yang sekarang sedang dalam proses membuat jurnal. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang saat ini sedang mengerjakan jurnal atau jurnal pembelajaran pada pelaksanaan piloting PPG tahap 1, untuk jurnal harap dikerjakan di aplikasi pengolah kata atau Word, kemudian dikonversi ke PDF agar mudah terbaca oleh sistem. Silahkan diperbaiki, namun tidak perlu khawatir karena waktu pembelajarannya masih sampai akhir Agustus untuk piloting tahap 1. Jadi kalau sekarang belum kelar, masih perbaiki saja. Ini masih tanggal berapa sekarang ini? 15. Tanggal 15. Masih ada setengah bulan lagi untuk menyelesaikan pembelajaran bagi Bapak Ibu guru yang termasuk di piloting tahap 1. Jangan pakai Canva ya, didesain dalam bentuk flyer dan lain-lain, cukup di Word, kemudian dipindah ke PDF, lalu diunggah gitu loh ya, yang simpel-simpel saja, mudah dibaca oleh sistem, kan yang baca bukan orang, yang baca adalah sistem. Saya lanjutkan untuk pertanyaan dari Miranti SPD 095. Ibu Miranti ya. Bu, saya masuk kategori A. Terus di PTK data di PTK riwayat karir SK pertama kali honor dan SK pertama kali terangkat P3K, apakah tidak bermasalah Bu? Apakah bisa terpanggil PPG? Piloting 2. Jawabannya untuk Ibu Miranti SPD 095, jika Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi 2023 pada tahun 2024 ini, terdata aktif di Dapodik, tentunya tidak perlu khawatir. Jadi kalau Ibu Miranti terdaftar aktif ya, karirnya berubah, pindah dan lain sebagainya, tapi masih terdata aktif di Dapodik, pada tahun 2024 ini, maka tidak perlu khawatir. Perlu diketahui bahwa pada pelaksanaan PPG tahun 2024 ini dapat diikuti oleh semua guru, baik ASN maupun non-ASN, dengan catatan telah lolos seleksi administrasi tahun 2023. Ini ada lagi pertanyaan dari akun IG Syalu 162. Yang termasuk guru tertentu itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi ini sudah beberapa kali saya sampaikan ya, baik, tapi saya ulang kembali. Yang termasuk guru tertentu itu adalah guru-guru dalam jabatan, dulu namanya guru daljab ya, PPG daljab, yang mengajar di sekolah formal dan aktif di Dapodik sebagai guru tahun ajaran 2023-2024. Untuk pemanggilan di tahun 2024 ini, bagi guru tertentu diprioritaskan bagi guru-guru yang telah lolos seleksi administrasi tahun 2023. Gitu Bu. Ya, sebelum lanjut, saya akan menambahkan informasi lagi terkait lapor diri.
Yang sekarang di antara semua proses, lapor diri ini yang masih banyak pertanyaan. Lapor diri ini sangat penting ya, karena dari proses lapor diri ini Bapak Ibu akan memperoleh NIM. Saya ulang kembali, akan memperoleh NIM dari LPTK, Bapak Ibu semuanya. Prosesnya mudah, semua dokumen diunggah secara daring. Bapak dan Ibu tidak perlu hadir ke LPTK. Bagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misalnya dapat LPTK yang jauh, ya, karena prosesnya hanya secara daring atau online. Dokumennya apa saja yang harus diunggah? Yang pertama, fakta integritas, biodata Bapak Ibu sebagai mahasiswa sesuai format dari pangkalan data Dikti, lalu scan ijazah S1 D4 yang dilegalisir, scan transkrip nilai S1 D4, scan kartu identitas, bisa KTP juga bisa SIM, scan pas foto berwarna dimensi 4x6, scan surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan terdekat, nggak harus di provinsi. Kemudian scan surat bebas nafza dari BNN boleh, kepolisian boleh, puskesmas boleh, RSUD setempat juga boleh. Kemudian scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, scan NPWP bagi yang memiliki, jika tidak nggak usah bikin dulu ya. Kemudian tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing, karena ini beda-beda ya LPTK-nya minta syarat apa. Nah, dokumen yang tadi saya sebut 1-11 silahkan disiapkan ya. Kemudian bisa juga mulai sekarang menyicil-nyicil nih, menyiapkan surat keterangan sehat, surat bebas nafza, SKCK, diurus di instansi terdekat. Nanti akan kami bagikan lini masa di akun SIM PKB-nya Bapak Ibu masing-masing yang menjadi sasaran piloting PPG tahap 2 ini. Jadi Bapak Ibu bisa segera mengurus semuanya dan bisa mulai pembelajaran di PMM. Itu Bapak Ibu tambahan informasi penting dari saya. Terima kasih yang masih bergabung. Bapak Ibu kalau bertanya, dengarkan dulu. Kenapa harus nunggu tua? Ya kenapa Bapak Ibu harus nunggu tua? Ya, disimak dong ya kalau bertanya itu. Ini Ed Arif itu loh pertanyaannya. PPG Jajab kenapa harus nunggu tua? Kenapa dari dulu nunggu? Inilah yang kita selesaikan Bapak Ibu. Urut dari yang tua. Jadi kalau bertanya disimak dulu uraian yang sudah saya sampaikan dari tadi gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari akun IG Saipudin 140288. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, yang belum seleksi administrasi PPG tahun sebelumnya bagaimana? Saya guru penggerak TMT 2009, mohon dipermudah Bu. Ya Pak Saipudin, bagi guru-guru, bagi Pak Saipudin dan guru-guru lain yang belum ikut atau belum lulus seleksi administrasi PPG tahun 2023, silahkan mengikuti seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu yang akan dilaksanakan segera. Karena tahun ini masih ada 589.589 orang yang telah lulus seleksi administrasi tahun 2023 dan menjadi sasaran PPG di tahun 2024 ini. Ada lagi dari pertanyaan dari Pak Agus.Fakturohman 04. Pertanyaannya, kalau di kabupaten saya kok ada surat pemanggilan dari dinas sebelum ada pemanggilan dari SIM PKB, apakah ini benar? Jadi pertanyaan Pak Agus ya. Jadi Pak Agus, untuk informasi pemanggilan disampaikan langsung melalui akun SIM PKB Bapak Ibu, termasuk akun SIM PKB-nya Pak Agus. Selain itu, Bapak Ibu yang menjadi peserta PPG akan diinformasikan secara resmi dari LPTK penyelenggara PPG. Jika belum mendapat informasi pemanggilan, silakan memantau SIM PKB secara berkala, khususnya bagi guru-guru yang telah lulus administrasi PPG tahun 2023. Gitu ya Pak ya, jadi itu tadi jelas di akun SIM PKB dan di LPTK masing-masing. Ini ada pertanyaan dari Pak Imam Syarif. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, saya pretest teknik komputer jaringan telekomunikasi. Sedangkan saya P3K Desain Komunikasi Visual. Apakah bisa saya ikut PPG sesuai SK pengangkatan Bu? Pertanyaannya dari Pak Imam ya. Ya Pak Imam, bagi guru SMK ada perubahan nama bidang studi PPG karena adanya perubahan spektrum SMK. Sehingga untuk guru TKJ ini akan diminta untuk memilih bidang studi PPG lainnya sesuai spektrum yang berlaku. Contohnya,
Untuk TKJ bisa memilih informatika, pengembangan perangkat lunak, dan game atau teknik jaringan komputer. Gitu ya, tidak ada perubahan spektrum. Gitu Pak. Tuh ya, boleh ya, saya minum kopi dulu supaya lebih lancar menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh sambil minum kopi, kan kita sedang ngopi bareng nih, hanya tempatnya yang berbeda. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih setia menemani saya dan menunggu informasi penting terkait dengan PPG piloting tahap 2 yang segera akan kita buka di minggu berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Yunita Damanik. Ibu Sri Yunita, selamat malam Bu Sri Yunita, semoga Ibu sehat ya dan tetap semangat mengikuti kegiatan live ngopi bersama saya malam hari ini. Pertanyaannya, saya honor 20 tahun guru kelas. Luar biasa Ibu ya. Semangat Ibu sudah menghonor 20 tahun. Saya lulus PPK tahun 2021. Selamat juga kepada Ibu setelah 20 tahun honor. Akhirnya kebijakan Mas Menteri bisa menjadikan Ibu sebagai P3K. Ibu bersama guru-guru lain ya yang sudah honor puluhan tahun akhirnya menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja meskipun mungkin umurnya sudah tua gitu, sudah sesaya gitu ya. Nah, dapat SK tahun 2024. Sementara si Ibu Sri Yunita ini tahun 2023 ikut PPG guru kelas dengan ijazah PGSD. Sementara saya lulus P3K ijazah bahasa Inggris. Bagaimana ini? Pertanyaannya dilihat dari pertanyaan Ibu. Ibu memiliki 2 ijazah. Ijazah PGSD dan ijazah bahasa Inggris. Ibu bisa menggunakan ijazah PGSD untuk mengikuti PPG, namun menggunakan ijazah bahasa Inggris untuk mengikuti P3K. Jika seperti ini tentunya menjadi sulit bagi kami untuk memetakan untuk keperluan validasi TPG. Namun ada solusinya ya Bu. Ibu dapat melaporkan ke Dinas Pendidikan bagian tunjangan agar linearitas TPG menggunakan ijazah bahasa Inggris. Pastikan ijazah bahasa Inggris tersebut sudah diunggah di Dapodik. Itu solusinya buat Ibu. Ada lagi pertanyaan dari Andah Salah. Pertanyaannya, saya P3K guru IPA, sedangkan ijazah pendidikan fisika. Kalau seandainya saya ikut PPG, maka lebih baik pilih jurusan fisika atau IPA ya? Nah, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk guru dengan ijazah fisika, namun mengajar IPA, akan lebih baik memilih bidang studi PPG fisika. Guru dengan sedik fisika, linear mengajar fisika, IPA juga sebagai guru kelas SD. Ini berlaku juga untuk guru dengan S1 biologi dan kimia. Silahkan memilih PPG sesuai dengan program studi S1-nya. Semua bidang studi tersebut linear mengajar IPA dan juga linear untuk menjadi guru kelas. Jadi sangat terbuka kesempatan buat Ibu ya, nggak usah khawatir. Ada lagi IG dari Har20. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam. PPG pilot yang tahap 1 apakah dijamin lulus? Karena umurnya sudah tua-tua. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Bagi Bapak Ibu silakan mengikuti semua proses pembelajaran di PMM. Mengikuti tryout UKPPG-nya dan melaksanakan UKPPG dengan baik. Selain itu, Bapak Ibu juga perlu melakukan lapor diri di APTK penyelenggara PPG secara daring melalui aplikasi yang telah disediakan. Jika semua dilakukan dengan sungguh-sungguh, umur tidak akan menjadi penghambat siapapun untuk menjadi guru profesional. Jika semua dilakukan dengan baik, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, insya Allah Ibu akan lulus. Ya, tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Maka proseslah yang sungguh-sungguh supaya hasilnya juga sesuai dengan upaya Ibu dalam melakukan PPG ini. Saya doakan semoga semua yang mengikuti piloting tahap 1 ini lulus semua, dan yang akan mengikuti piloting tahap 2 diberi kelancaran dan kemudahan. Semangat ya Bapak Ibu, ikuti setiap modul pembelajaran dan post-testnya, kerjakan jurnal dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa persiapan yang matang untuk mengikuti UKPPG-nya. Belajar di tryout, karena tryout soal-soal itu menggambarkan soal-soal nanti itu seperti apa. Kurang lebih seperti itulah model-model pertanyaannya. Mulai dari sekarang bisa belajar dari tryout soalnya, sehingga nanti kita bisa lebih optimal juga dalam pelaksanaan PPG bagi guru tertentu selanjutnya.
Terima kasih ya Bapak Ibu. Dan bagi yang belum terpanggil, sudah lulus verifikasi administrasi, sabar dahulu ya. Karena pasti akan dipanggil segera di PPG berikutnya tahun ini. Sekali lagi saya sampaikan, sekitar 600.000 target untuk tahun ini. Setelah piloting tahap 1, tahap 2, dan sisanya akan kita selenggarakan di bulan Oktober. Sehingga bagi yang sudah piloting tahap 1 silakan lebih serius. Bagi yang akan terpanggil piloting tahap 2, saya ucapkan selamat. Bagi yang belum beruntung juga di piloting tahap 2 karena sampling ya, maka akan kita panggil di PPG secara masif di bulan Oktober nanti. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dan mendapatkan informasi terbaru dari saya terkait dengan PPG untuk guru tertentu atau persiapan piloting PPG ke tahap 2 di bulan Agustus ini atau di minggu-minggu depan. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru semua yang masih menemani saya dengan setia, 2.300-an guru yang masih dengan setia menemani saya dalam live IG malam hari ini ngopi bareng Bu Nunu. Meskipun hari sudah menunjukkan malam, kalau di Indonesia Barat pukul 20, di Indonesia Tengah sudah 21, dan yang dari Timur sudah 22. Tapi semangat Ibu tidak pernah padam, Bapak Ibu semua, untuk mendapatkan kabar terbaik dan terupdate dari saya terkait dengan piloting PPG guru tertentu. Saya yakin semua usaha yang Bapak Ibu lakukan tidak akan pernah tidak berbuah manis. Karena usaha dan kesungguhan yang Bapak Ibu lakukan diiringi dengan doa, berpikir positif, dan segala daya upaya akan menjadi pendorong dan terkuat dari Bapak Ibu guru untuk berhasil. Yakinlah bahwa hati yang baik, pemikiran yang positif, doa yang terus dipanjatkan, itulah yang menjadi kunci keberhasilan kita dalam mencapai semua cita-cita kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol, ngopi bareng di malam hari ini. Sebenarnya masih banyak juga pertanyaan, tapi saya sudah kurasi kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, itu kurang lebih apa saja, sudah saya jawab. Jika masih ada pertanyaan, tetaplah ditulis di kolom komentar di akun IG saya. Karena itulah meskipun tidak saya balas satu persatu, saya membaca semuanya dan akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan itu untuk kita tampilkan di setiap live IG di malam hari seperti ini atau di live IG saya. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, saudara saya, keluarga besar Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia, Balai Penjaminan Mutu, dan UPT-UPT lain, serta semua sahabat guru yang dengan setia menemani saya di malam hari ini. Saya akan akhiri live IG ini dengan pantun. Sebenarnya masih ada 5 menit, namun di sana sudah menunggu lebih dari 200 guru yang akan saya sapa secara live karena saya sudah datang di Bengkulu ini. Betapa rindang pohon ketapang. Di sana kita berteduh dahulu. Betapa hati sungguh senang. Di Bengkulu kita bertemu. Bung Karno pergi ke Bengkulu, boleh dilihat ke sana. Bung Karno ya suka berenang di Sungai Suci. Pendidikan Indonesia semakin maju karena guru punya kompetensi dan sertifikasi. Cakepnya mana? Mari kita pergi ke pantai. Sini Pak. Boleh Pak Hendra, pantun terakhir. Mari kita ke Pantai Laguna. Cakep. Makan ikan di atas tikar. Cakep. Mari kita bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar. Sampai bertemu lagi Bapak Ibu di sesi ngopi bareng berikutnya. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om Rahayu.